Karena jiwa setiap manusia berharga, mari bicara di Beranda Jiwa. Beberapa orang pernah berada di dalam fase atau saat ini justru berada di dalam fase di mana ia merasa bahwa dunia tidak lebih besar daripada pikirannya. Bahwa kegaduhan yang terjadi di sekitar tidak lebih gaduh daripada isi pikirannya. Yang mana isi pikirannya adalah sesuatu yang negatif. Pikiran negatif yang akhirnya mengarahkan mereka untuk berpikir bahwa hidup ini tuh tidak lagi menarik, hidup ini tuh tidak lagi menyenangkan, tidak lagi berarti. Dan bahwa membuat mereka merasa bahwa kebahagiaan ini adalah sesuatu yang tidak layak mereka dapatkan. Nah, orang-orang yang berada dalam kondisi ini biasanya kita kenal sedang berada dalam kondisi depresi. Nah, topik mengenai depresi adalah topik yang saat ini sangat marak dibicarakan di mana-mana. Salah satu penyebabnya adalah memang karena kasus depresi merupakan kasus yang saat ini banyak terjadi di sekitar kita. Mungkin nggak cuma satu atau dua orang di sekitar kita yang pernah mengalaminya. Atau mungkin kita mendengar kisah dari teman kita, sahabat kita, atau mungkin juga kerabat terdekat atau keluarga dekat kita sendiri yang mengalaminya. Melihat situasi ini menjadi hal yang penting kan pastinya untuk kita memahami sebenarnya depresi ini apa sih, apa gejalanya, apa penyebabnya, dan yang terpenting adalah apa yang bisa kita lakukan sebagai significant others untuk dapat membantu orang-orang di sekitar kita yang memang menghadapinya. Untuk memulai memahami mengenai depresi, saya akan memulainya dengan sedikit bercerita mengenai klien pertama saya yang merupakan klien dengan gangguan depresi. Saat itu saya masih praktikum, masih menjadi seorang mahasiswa yang sedang praktikum di puskesmas. Saya masih ingat sekali klien saya ini adalah seorang wanita yang datang ke ruangan poli psikologi di puskesmas dan kemudian mengeluhkan mengenai kondisinya di mana dia mulai malas untuk keluar dari rumah. Jadi dia lebih sering mengurung diri di rumah, nggak suka berkegiatan di luar, terus juga setiap malam dia kesulitan untuk tidur. Dan anehnya, dia seperti punya energi setiap malam untuk berpikir terus mengenai banyak hal yang negatif, tapi energinya tidak cukup ketika digunakan untuk beraktivitas sehari-hari. Nah, orang-orang yang sedang mengalami kondisi depresi biasanya semakin merasa pesimis dengan kondisinya karena mereka merasa bahwa saya merasakan sakit, tapi saya nggak tahu loh sumber sakit saya itu ada di mana. Tidak seperti misalnya kita mengalami luka di kaki, kita tahu nih sumber sakitnya ada di kaki, jadi kita tahu mana yang harus diobatin. Tapi kalau kondisi depresi, kita nggak tahu di mana ya sumber rasa sakitnya, bagian tubuh mana yang harus saya obati supaya saya merasa lebih nyaman, supaya saya merasa bahwa saya sudah berusaha nih untuk mengatasi situasi ini. Nah, kondisi ini nih yang sering pada akhirnya membuat seseorang yang mengalami depresi akhirnya merasa pesimis dengan hidupnya, pesimis dengan kondisinya, dan akhirnya berpikir untuk melakukan hal-hal yang tidak baik untuk mengatasi kondisinya tersebut. Nah, sebelum kita beranjak membahas mengenai bagaimana sih cara kita dapat membantu orang-orang di sekitar yang memang sedang mengalami depresi, atau bagaimana apabila kasusnya adalah diri sendiri, bagaimana caranya kita dapat menghadapi situasi ini, terlebih dahulu mungkin saya akan sedikit membahas mengenai gejala utama dari depresi tersebut, supaya dapat membantu kita dalam mengidentifikasi, oh iya ya ternyata teman saya sepertinya ini mengalami gangguan depresi, atau saya sendiri justru berada dalam kondisi depresi. Gejala utama dari depresi sebenarnya hanya ada 3, ini yang utama ya. Kuncinya yang pertama adalah mengalami afek depresif, atau sebuah kondisi atau perasaan depresi, di mana kita merasa sedih yang berkepanjangan, kita merasa tidak berdaya, kita merasa hari-hari kita kelabu, perasaan-perasaan negatif yang memenuhi hari-hari kita. Itu merupakan salah satu bentuk dari afek depresif yang merupakan gejala utama dari depresi. Yang kedua adalah hilangnya minat untuk melakukan hal-hal sehari-hari, terutama hal-hal yang sebelumnya adalah rutinitas kita, rutinitas ataupun hal-hal yang merupakan hal yang kita sukai untuk kita lakukan. Nah, kita mulai kehilangan minat untuk melakukan ini. Misalnya
Tadinya kita suka main basket setiap sore, terus tiba-tiba, aduh kok malas banget ya sekarang main basket. Bukan cuma sekedar malas, tapi seperti tidak ada lagi kegembiraan saat melakukannya. Terus atau misalnya kita biasanya suka baca buku, tiba-tiba membaca buku tidak lagi menjadi hal yang menyenangkan. Atau tadinya kita suka nongkrong, kumpul-kumpul sama teman, ngobrol-ngobrol, tapi kemudian ngobrol sama teman-teman tidak lagi merupakan aktivitas yang suka kita lakukan dalam sehari-hari. Itu adalah bentuk dari kehilangan minat, yang merupakan kunci kedua dari gejala depresi. Gejala yang ketiga adalah berkurangnya energi yang membuat kita akhirnya semakin mudah merasa lelah untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang sebenarnya tidak membutuhkan upaya yang begitu keras atau energi yang begitu besar. Misalnya ya contohnya, sebelumnya berangkat dari kosan ke kampus berjalan kaki dengan jarak misalnya hanya 1 kilometer itu merupakan hal yang mudah. Malah kita menjalaninya dengan senang hati karena bisa sekalian olahraga. Tapi saat kita mengalami depresi, biasanya justru kita merasa lebih mudah lelah, lebih mudah merasa capek karena energi kita berkurang untuk melakukan banyak hal. Meskipun kita sudah memahami ketiga gejala ini, bukan berarti kemudian kita memiliki kemampuan untuk menegakkan diagnosa bahwa orang di sekitar kita atau diri kita sendiri itu mengalami depresi. Bagaimanapun, diagnosa hanya dapat dilakukan oleh seorang profesional. Jadi, kenapa kita perlu memahami gejala-gejala inti ini? Itu adalah untuk membantu kita mengidentifikasi dan akhirnya bisa melakukan penanganan yang lebih tepat ketika melihat orang di sekitar, saudara kita sendiri, atau justru diri kita sendiri mengalami gejala-gejala tersebut. Lalu sekarang, mari kita beralih ke pembahasan mengenai apa sih yang bisa kita lakukan untuk membantu teman-teman kita, kerabat-kerabat kita, atau justru kondisi kita sendiri ketika kondisi depresi harus kita hadapi. Nah, saya pernah mempelajari sebuah konsep mengenai behavioral activation atau aktivasi perilaku yang merupakan sebuah teknik yang dapat digunakan untuk menghadapi depresi, untuk membuat kita bukan hanya menghadapi tapi juga melewatinya. Konsep behavioral activation ini menjelaskan bahwa terdapat sebuah siklus depresi yang membuat seseorang terus berada di dalam kondisi depresi dan akhirnya merasa pesimis dengan kondisinya tersebut. Nah, dalam siklus depresi ini terdapat 3 titik utama atau 3 poin utama yang berawal dari sebuah trigger atau stimulus atau sebuah kejadian yang mendorong kita akhirnya merasakan depresi. Sebuah kejadian ini adalah sebuah kejadian negatif dalam hidup. Misalnya, kita kehilangan orang yang kita cintai. Misalnya nih, ditinggal sama pacar gitu ya, kalau buat anak-anak remaja biasanya ya. Ditinggal oleh pacar dapat menjadi sebuah kondisi negatif yang akhirnya mencetuskan sebuah kondisi tidak menyenangkan di dalam diri kita yang akhirnya memunculkan emosi negatif. Misalnya nih, kita ditinggal oleh pasangan yang memang kita sudah cukup lama berhubungan dengannya. Kemudian muncullah emosi-emosi negatif di dalam diri kita. Rasa sedih, rasa kecewa, rasa marah, rasa tidak berdaya dengan situasi tersebut. Nah, emosi-emosi negatif yang memenuhi diri kita ini akhirnya membuat kita menjadi malas melakukan banyak hal. Nah, dari emosi kemudian kita beralih ke titik selanjutnya, yaitu perilaku kita dalam menghadapi emosi tersebut. Misalnya, karena sedih kita jadi mau menangis sepanjang malam. Menangis sepanjang malam yang membuat akhirnya ketika esok paginya kita menjadi terlalu lelah untuk beraktivitas dan memilih untuk mengurung diri di kamar. Meratapi segala hal yang sudah terjadi selama ini, kenapa berakhir seperti ini, kenapa pada akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hubungan dan sebagainya. Itu menjadi perilaku kita, perilaku yang juga akhirnya menjadi perilaku yang negatif karena kontraproduktif. Kita memilih untuk berdiam diri di kamar, meratapi, bengong, melamun, membayangkan yang sudah-sudah terjadi dulu. Nah, akhirnya perilaku yang negatif ini memunculkan kondisi negatif lainnya. Kita kembali lagi ke titik awal, yaitu titik kondisi negatif, dimana akhirnya memunculkan kondisi negatif. Kita merasa, aduh kok membosankan banget ya di kamar doang hari ini, kok tidak menyenangkan banget ya hidup saya, orang yang saya cintai pergi meninggalkan saya misalnya. Akhirnya kondisinya menjadi semakin negatif di sini, jadi malas ngapa-ngapain, dan akhirnya kondisi negatif ini memunculkan kembali emosi yang negatif, menjadi semakin tidak berdaya, menjadi semakin sedih berkepanjangan, menjadi semakin merasa bahwa kok tidak ada yang menyenangkan lagi ya dalam hidup saya misalnya. Terus akhirnya emosi ini kembali lagi ke titik perilaku, di mana menjadi semakin malas untuk keluar rumah, semakin malas untuk berinteraksi dengan orang lain, semakin malas melakukan rutinitas sehari-hari, dan terus demikian menjadi siklus yang tidak terpotong dan terus akhirnya membuat kita tenggelam dalam kondisi depresi.
Itulah yang disebut sebagai siklus depresi sebagaimana yang dijelaskan di dalam konsep behavioral activation. Siklus ini yang membuat seseorang akhirnya mengalami kesulitan untuk menghadapi kondisi depresi dan akhirnya membuat orang ini kelelahan. Tidak sedikit di antara mereka yang akhirnya memutuskan untuk menyerah dengan kondisi ini, membiarkan dirinya dimakan oleh emosi-emosi negatifnya, dan akhirnya mungkin berpikiran untuk mengakhiri hidupnya karena tidak tahu lagi bagaimana caranya nih untuk keluar dari lingkaran ini, dari siklus ini yang akhirnya membuat dia kelelahan dan terus kelelahan. Berangkat dari pembahasan mengenai siklus depresi ini, behavioral activation meyakini bahwa poin yang dapat diubah dan harus diubah untuk akhirnya dapat memotong siklus depresi adalah poin perilaku. Tadi ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan, ada poin perilaku, ada poin situasi yang harus dihadapi, dan juga di sini ada poin emosi yang terjadi. Ya, 3 poin utama yang membentuk siklus depresi. Behavioral activation meyakini bahwa poin perilaku lah yang dapat dan memang kita punya kontrol untuk dapat mengubahnya. Nah, disinilah muncul yang namanya just do it. Lakukan aja dulu. Bisa dibilang konsepnya adalah, atau konsep dasarnya adalah outside in, bukan inside out. Jangan menunggu emosi kita dulu yang berubah, baru kita akhirnya berperilaku sebagaimana emosi kita. Tapi kita mengubah dulu outside-nya, yang di luarnya, perilakunya, yang tampaknya, untuk mengubah inside, apa yang ada di dalam, yaitu emosinya. Itu adalah konsep dasar dari behavioral activation, outside in. Makanya slogannya adalah just do it, dilakuin aja dulu. Nah, menurut konsep behavioral activation ini, nggak bisa tuh sembarangan kita tiba-tiba, yaudah deh kalau gitu kita langsung keluar aja, lari-lari sendirian misalnya, di kos-kosan. Kan itu salah satu upaya merubah perilaku kita nih untuk memotong siklus depresi. Nah, kita nggak bisa mengubah begitu saja dengan memilih perilaku apapun yang acak untuk bisa membuat kita akhirnya memotong siklus tersebut. Harus ada makna dari perilaku yang memang mau kita lakukan. Karena memang behavioral activation meyakini bahwa depresi dapat terjadi ketika seseorang jauh dari sumber kebahagiaannya. Atau bisa dibilang ketika seseorang jauh dari source of happiness-nya, maka ia akhirnya tidak tahu lagi dong apa yang bisa membuat dia bahagia, sehingga akhirnya depresi dapat lebih mudah dialami oleh orang tersebut. Dari penjabaran tadi, bisa dibilang bahwa untuk bisa membantu orang-orang yang mengalami depresi, terlebih dahulu kita harus membantu dia kembali terkait dengan source of happiness-nya, apapun itu bentuknya. Misalnya source of happiness-nya adalah orang tuanya, dan kebetulan dia adalah seorang anak rantau yang sedang berkuliah di kota yang lain, berjauhan dengan orang tuanya. Nah, sebagai rekan, kerabat, kita bisa membantu dia, mendorong dia untuk ayo, coba kita lebih intens lagi menghubungi orang tuamu, karena itu adalah source of happiness-nya. Atau misalnya kita tahu nih, kayaknya sumber kebahagiaan dia selama ini tuh adalah, misalnya nih ya, ketika dia mengajar anak-anak di jalanan, membantu anak-anak yang tidak punya akses untuk pendidikan yang layak. Misalnya selama ini dia aktif kok biasanya di lingkungan sosial, di aktivitas-aktivitas sosial gitu misalnya. Kita tahu bahwa dia tuh bahagia biasanya kalau lagi ngajar anak-anak di jalanan misalnya. Nah, kita bisa mendorong dia kembali, ayo udah dipaksain aja dulu kita keluar, ayo kita coba melakukan aktivitas yang dulu lagi, rutinitas kamu kan bahagia kan melihat anak-anak yang tadinya tidak punya akses untuk mendapatkan pendidikan yang layak, kemudian bisa belajar bareng-bareng lagi bersama kita. Nah, coba kita dorong kembali mereka untuk kembali mengingat, oh mereka masih punya loh source of happiness yang lain, dan mereka harus terus berkaitan, harus terus berinteraksi dengan source of happiness-nya itu, supaya akhirnya menyadari bahwa hidup ini masih sangat bermakna, hidup ini masih sangat berarti untuk mereka. Tapi perlu diingat juga bahwa mengubah siklus seseorang yang memang sudah berlarut-larut dialaminya, sudah berkali-kali dialaminya dan terus diulanginya, itu bukanlah hal yang mudah. Sama halnya seperti misalnya kita sudah punya kebiasaan, kalau misalnya bangun pagi jam berapa, maka kan lebih sulit bagi kita ya untuk bisa bangun lebih pagi, atau juga tidak mudah buat kita bangun sengaja disiang-siangin kayak gitu, pasti juga nggak mudah gitu ya, karena memang suatu kebiasaan itu tidak mudah untuk diubah. Nah, sama halnya dengan siklus memang sudah biasa dialami olehnya. Semakin lama seseorang mengalami depresi dan terus berada di dalam situasi tersebut, maka semakin sulit juga untuk kita dapat memotong siklus yang memang sudah terbiasa tersebut, sehingga harus dilakukan secara perlahan-lahan. Nah, sebagai significant others, kita bukan cuma punya kewajiban untuk akhirnya membantu dia kembali
interaksi dengan source of happiness-nya, tapi juga memiliki kewajiban untuk membantu dia menyadari bahwa dia membutuhkan bantuan. Ada kalanya suatu kondisi depresi tidak bisa dihadapi oleh diri sendiri ataupun hanya disupport dari significant others-nya atau orang-orang terdekatnya, tapi juga memang harus mendapatkan penanganan langsung dari profesional, terutama bagi orang-orang yang mengalami depresi yang sudah memiliki pemikiran untuk melakukan bunuh diri. Pemahaman mengenai depresi adalah pemahaman yang seharusnya dimiliki oleh kita semua. Dengan pemahaman ini, kita dapat mencegah kemungkinan seseorang mengalami depresi secara berkelanjutan tanpa adanya penanganan yang tepat. Selain itu, penting juga buat kita peduli dan juga peka terhadap kondisi orang-orang di sekitar kita, terutama kerabat-kerabat dekat dan juga kondisi diri kita sendiri. Apabila gejala-gejala sebagaimana yang dijelaskan tadi mungkin terjadi pada kita, maka kita dapat segera mencari bantuan dari profesional ataupun bercerita kepada kerabat terdekat supaya akhirnya dapat bersama-sama menguatkan untuk kembali berinteraksi dengan source of happiness atau sumber kebahagiaan kita, sehingga depresi dapat lebih cepat untuk ditangani. Dengan kerjasama ini, kita dapat mewujudkan Indonesia yang lebih sehat mental. So, stay aware, stay positive, stay healthy. Terima kasih.